Hai guys, selamat datang di channel YouTube Ponti Aldins. Hari ini aku mau berbagi resep tongseng daging. Ini nih mudah banget dan sedap banget yang pastinya. Kalian penasaran dan pengen tahu gimana cara buatnya? Ikutin terus ya videonya. Jangan lupa subscribe. Langsung aja buat yuk. Ini dia bahan-bahannya. Nah, di sini aku udah punya daging. Kebetulan ini dagingnya udah aku rebus. Ya, terus aku udah potong kotak-kotak juga. Kemudian di sini untuk bumbu halusnya aku udah punya bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, kemudian di sini aku juga udah punya pala, kemudian aku punya 2 buah tomat, kemudian daun jeruk, dan bumbu aromatiknya seperti kayu manis, kemudian kapulaga Jawa, dan bunga lawang. Nah, untuk bumbu halusnya tadi kita tambahin cabai merah keriting, kemudian aku juga tambahin cabai kering, kemudian aku juga udah punya cabai rawit ya. Ini cabai rawitnya ntar untuk bahan cemplungan sama kayak tomatnya. Kemudian di sini aku juga udah punya serai yang udah aku geprek dan aku ikat seperti ini. Ini aku punya lengkuas, kemudian jahe sebesar ibu jari, kemudian aku juga udah punya kunyit. Nah, untuk bumbu tumisannya aku punya bawang merah yang udah diiris, kemudian ada bawang putih yang udah aku iris. Nah, untuk taburannya di sini aku punya daun bawang. Kemudian jangan lupa kolnya. Ini aku potongnya dicang aja atau segitiga kayak gini, kotak-kotak boleh juga, terserah kalian. Nah, kemudian di sini aku punya garam, kemudian ketumbar bubuk, merica bubuk atau lada bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Nah, jangan lupa juga santannya ya. Ini santannya perlu banget. Kalian harus pakai santan karena ini tongseng. Tapi kalau misalnya yang diet kalian bisa skip. Nah, ini air kaldu dari rebusan dagingnya. Tadi jangan dibuang ya, tapi disimpan. Kemudian jangan lupa kecap manisnya. Nah, pertama-tama sebelum aku halusin bumbunya, aku mau ngetumis dulu si bumbu-bumbu untuk bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyitnya itu aku tumis dulu seperti ini. Kalau sudah harum dan sudah mulai layu bisa kita halusin. Nah, untuk halusinnya terserah. Di sini aku kebetulan pakai cobekan. Kalau misalnya kalian mau halusin pakai blender juga silakan. Nah, agar mudah kita halusin bumbunya, di sini aku tambahin sedikit garam. Nah, jika bumbunya sudah halus seperti ini, sudah bisa kita lanjut masak. Nah, sebelum kita tumis bumbunya, kita tumis dulu si bawang merah dan bawang putih yang udah diiris halus seperti ini sampai benar-benar wangi dan sedikit layu. Nah, jika bumbunya sudah harum, kemudian sudah berubah warna seperti ini dan layu, kita masukin bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar harum dan pecah minyak atau naik ya minyaknya. Nah, jika bumbunya sudah berubah warna, kemudian kita bisa masukin si bumbu aromatiknya seperti kayu manis, kemudian kapulaga, dan juga bunga lawangnya. Nah, ini aku juga masukin serehnya.
Nah, setelah ini kita masukin daun jeruknya. Jangan lupa ya, daun jeruknya disobek-sobekin kayak gini biar aromanya lebih keluar. Nah, kemudian ntar aku bakal masukin dagingnya. Nah, ini kebetulan dagingnya udah aku rebus, tapi kalau misalnya kalian pengen yang fresh, yang masih baru atau belum direbus, silahkan. Nah, ini kebetulan dagingnya aku juga campur sama iga. Nah, setelah ini aku bakal masukin kaldu sapinya atau kaldu dagingnya. Ini kalau misalnya kalian dagingnya yang fresh, kalian bisa tambahin air putih aja ya. Ini aku bakal lanjut masukin santannya. Nah, setelah ini aku bakal bumbuin pakai garam, kemudian kaldu bubuk, merica, dan ketumbar bubuknya. Nah, tapi kalau ketumbar bubuknya kalian pengen yang fresh, silahkan ya. Ini aku pakai yang instan aja, jadi aku pakai yang bubuk. Kemudian aku masukin sedikit minyak wijen. Ini kira-kira 2 sendok makan. Atau nanti kalau misalnya kurang bisa kita tambahin lagi ya. Nah, kemudian aku bakal masukin kecap manisnya, ini 8 sendok makan. Kalau misalnya kalian pengen lebih manis, kalian bisa tambahin lebih ya untuk kecap manisnya. Saranin kalian pakai kecap manisnya sesuai takaran yang aku kasih aja, karena ntar bakal merubah warna dan rasanya. Nah, karena kita pengen bikin tongseng bukannya semur, jadi lebih baik kecapnya kita rem aja dulu. Nah, kemudian aku di sini masukin kol yang udah aku potong-potong dan cuci bersih. Nah, jangan lupa juga kita masukin cabai rawit merahnya. Nah, ini kita tunggu sampai kolnya itu matang atau layu. Kemudian aku bakal masukin tomatnya. Jika tomatnya sudah masuk seperti ini, kita bisa lanjutin masukin daun bawangnya. Nah, ini kita tunggu sekitar 10-15 menit, kemudian siap kita sajikan. Nah, ini aku bakal plating langsung di mangkuk yang besar, bukan di piring ya, tapi biar lebih jos kayak gini. Nah, gimana, mudah banget kan resep tongseng dagingnya? Selamat mencoba. Oh ya, jangan lupa ya dikasih taburan daun bawangnya lagi biar makin seger, dan aku juga nambahin jeruk. Ini jeruknya terserah mau pakai apa, jeruk sambal, jeruk nipis, ini pokoknya endul banget. Ini untuk porsi makan sekeluarga. Ini keluarga aku kebetulan besar, jadi buatnya yang banyak. Selamat mencoba. Nah, gimana, mudah banget kan resep tongseng daging dari Onti Aldins? Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Selamat mencoba.